Kita buka dulu di dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Saya kok kayak ini ya, naik di awan-awan. Tapi luar biasa. Jadi kelihatan semua. Jadi ibu-ibu kalau ngantuk kelihatan dari sini. Jadi jangan ngantuk ya. Nanti saya potret ya ngantuk. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tanya, ini masuk YouTube dah? Enggak ya? Oh masuk ya, live? Enggak live ya, oh masuk YouTube. Kalau enggak live kan berarti kalau ada apa-apa bisa diedit ya. Oke. Nah, di sini dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum bahasa berdiri di hadapan tahta anak domba. Saudara, ada banyak orang, termasuk di situ ada wanita-wanita, betul? Dari segala bangsa, dari segala suku. Kita lihat segala bangsa, segala suku, semua orang itu berbeda-beda. Tetapi setiap orang itu punya tujuan yang sama, yaitu memuliakan nama Tuhan di dalam hidupnya. Kita harus tahu ya, banyak orang Kristen itu tanya, saya ini panggilannya apa ya, gitu ya kan? Panggilan kita itu sebenarnya kalau dirangkum cuma 3. Yang pertama, kita dipanggil menjadi berkat. Alkitab berkata, kamu diberkati untuk menjadi berkat. Yang kedua, dipanggil menjadi saksi. Jadi hidup kita sudah ditulis menjadi saksi ya, saya lupa. Yang ketiga, menjadikan segala bangsa muridnya Tuhan Yesus. Nah, kita ini panggilannya adalah menjadi berkat, menjadi saksi, menjadikan segala bangsa murid Kristus. Dan kalau kita tahu seperti ini, maka seluruh hidup kita nggak usah bingung, aku ini panggilannya apa ya? Panggilan kita cuma 3 ini. Tinggal saudara mengisinya dengan yang saudara bisa. Oh, saya cuma bisanya berdoa. Saudara berdoa itu sudah mengisi tentang menjadikan segala bangsa murid Yesus. Saudara mendoakan mereka menjadi murid Yesus. Hidup saudara menjadi teladan, hidup saudara menjadi berkat, sudah melakukan. Saya menjadi berkatnya dengan apa? Mendoakan, menjadi berkatnya dengan menolong orang, menjadi berkatnya dengan besuk, menjadi berkatnya dengan melayani di gereja, dengan kemudian mendengarkan pada waktu ada orang yang susah, mendengarkan pada waktu mereka mau menyampaikan unek-uneknya, pada waktu ada orang yang berduka cita, sakit, saudara mengunjungi, itu sudah menjadi berkat. Saudara sudah menjadi saksi karena orang bisa melihat kasih Yesus lewat kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini memang firman Tuhannya agak dalam ya, agak dalam artian gini. Ini mungkin nggak pernah dibahas, tapi kita sekarang akan membahas supaya kita mulai mengerti kita ini sebagai wanita, panggilan kita itu dahsyat sempurna. Saya dulu pernah menyampaikan, wanita itu diciptakan seperti Roh Kudus. Pria diciptakan seperti gambaran Kristus. Tapi kita seperti Roh Kudus. Seperti Roh Kudus gimana? Roh Kudus itu yang mengandung. Di mana ada Roh Allah, maka di situ akan ada lahir jiwa-jiwa. Roh Kudus, di dalam Roh Kudus ada 9 karunia, ada 6 karunia, ada 5 jawatan, dan semuanya itu ada di dalam Roh Kudus. Orang wanita itu punya karunia multi talenta. Makanya saya dulu pernah gambarin, bapak ibu-ibu kalau lihat di YouTube, kalau bapak-bapak jaga anak, yang saudara lihat apa? Atau nggak pernah lihat itu? Anaknya jatuh lah, anaknya kejedot lah, karena jaga anak dia main HP, kadang ketiduran. Bayi itu ditidurkan di perutnya bapaknya yang gendut, di kasur, ketiduran yang gelundung, anaknya di pinggir lagi. Nah, tapi kalau perempuan
jaga anak, bisa sambil masak, bisa sambil gosip di telepon, ya kan? Masih bisa gendong, terus anaknya yang satu sih narik-narik kakinya dan sebagainya. Itu mereka itu bisa lakukan, itu pikirannya semuanya bisa nyambung. Tapi kalau laki-laki nggak bisa, makanya digambarkan laki-laki kalau ke mall. Saya dulu waktu di Amerika ya dengan suami, itu mallnya itu ada basement, kemudian ada berapa lantai, 4 lantai ke atas dan basement. Semua yang laki-laki itu cuma satu di lantai, itu pun di basement. Tahu basement ya? Di bawah. Lantai 1, lantai 2, 3 sampai 4 itu semua isinya untuk perempuan. Baik baju, tas, sepatu, semuanya tuh di lantai-lantai itu. Pria cuma satu lantai, itu pun di basement. Karena pria cari sepatu ya sudah lewat cari sepatu, perempuan bisa mampir-mampir kemana-mana, betul? Nah, kenapa? Karena kita itu multi talenta. Kenapa kita itu multi talenta? Perempuan itu dipanggil menjadi pilar di dalam rumah tangga. Pria itu kayak atapnya, dia pengayom, tapi pilarnya itu perempuan. Makanya dikatakan perempuan itu lehernya, ya toh? Nah, makanya perempuan itu umurnya kebanyakan lebih panjang daripada laki-laki. Betul? Lebih banyak, dan perempuan itu punya kekuatan. Saya dulu, ini cuma gak membahas itu ya, tapi saya cuplik aja sedikit, supaya paham sedikit. Pria, wanita itu tahan menderita. Wanita-wanita banyak yang ditinggal suaminya meninggal. Dia tahan tuh gak menikah lagi. Dan mereka kebanyakan jauh lebih cantik daripada sebelum ditinggal suami. Lebih fresh, lebih bahagia ya kan? Karena anaknya hilang satu ya kan? Nah, itu kebanyakan, bukan semua ya. Tapi pria ditinggal meninggal, istrinya langsung menikah lagi, gak kuat. Perempuan itu kuat karena dia pilar. Makanya dibuat umurnya lebih panjang karena untuk menopang keluarga. Pria itu nggak ada istri langsung goncang, wanita enggak, dia tetap bisa kuat. Wanita itu tahan menderita. Makanya sering banyak ya wanita diselingkuhi bertahun-tahun, dia bertahan demi anaknya. Kenapa? Dia pilar. Makanya Tuhan itu menitipkan keluarga itu kepada perempuan. Memang suami itu yang ngayomi, suami itu yang mensuplai, suami itu yang memimpin. Tapi tanpa wanita yang kuat menopang, dia juga bisa hancur. Makanya wanita itu memang diciptakan sebagai pilar-pilar. Nah, kalau kita baca dulu ya di dalam Titus 2 ayat 3 sampai 7. Titus 2 ayat 3 sampai 7 kita baca sama-sama 1 2 3. Demikianlah juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan membuat jadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga bawahnya, selanjutnya di slide selanjutnya di bawahnya, kalau nggak salah. Demikian juga orang-orang muda, atau sudah di situ semua? Nggak, ayat 6-7-nya di bawahnya. Oh nggak ada ya, hilang. Oh oke. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dan segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini luar biasa saudara, kalau ibu-ibu baca ya ayat ini, tidak ada dikatakan suami-suami atau pria-pria jangan memfitnah, tapi di ayat untuk perempuan jangan memfitnah. Berarti yang suka memfitnah itu laki-laki atau perempuan? Yang ngomong bukan saya tapi Alkitab. Nah, hari ini saya tuh mau menyampaikan, di sini tadi dikatakan gini, perempuan-perempuan itu jadi pilar. Perempuan-perempuan itu saudara ada panggilan khusus.
Perempuan itu mengandung anak selama 9 bulan. Makanya cara pikir anak, perasaannya itu lebih banyak dipengaruhi oleh ibunya daripada bapaknya. Contoh, kalau anak sedang dikandung, waktu dalam keadaan mengandung, ibunya depresi. Anak itu akan lahir, dia juga punya depresi. Makanya kenapa wanita itu Tuhan ciptakan itu luar biasa. Makanya bapak-bapak itu juga perlu diajar. Perempuan itu adalah yang mencetak hasil dari kandungan itu akan mencetak anak itu nanti seperti apa. Saya dulu punya seorang tetangga, dia punya anak, anaknya sudah gede-gede. Anak terakhir sudah SMP. Sudah SMP, sudah mau SMA atau sudah SMA, saya lupa. Anaknya udah gede-gede, 3 udah gede-gede. Ternyata ibunya mengandung, anak-anaknya malu. Terus ibunya karena juga malu, terus dia merencanakan mau menjual anaknya. Dari kandungan, dia sudah jual anaknya. Nanti kalau lahir akan diambil orang, sudah dijual. Tapi waktu lahir ternyata anaknya lucu sekali. Aduh, ininya ketembem, putih, cowok ya kan, ganteng sekali. Tapi setiap kali lihat itu kayak orang sedih mukanya. Dia setiap kali dia agak kedip-kedip gitu, mesti air matanya itu ngalir kayak orang nangis. Kita gini, dia ini memang lagi nangis atau karena kena bulu matanya, ya kan? Tapi kelihatannya mesti kayak orang sedih, kayak nangis gitu kan, anak kecil, lucu tapi gitu ya. Terus anak-anaknya waktu lihat itu lucu, anak-anaknya semua maju dijual. Nah, tapi kita sudah melihat anak ini sudah tertolak dari sejak dalam kandungan. Karena dia sudah dijual, ditolak ibunya, bapaknya, dan saudara-saudaranya semua ngomong, aku malu, mama punya anak lagi, malu sama teman. Sehingga anak ini sudah tertolak. Nah, kita mulai melihat perempuan mengandung selama 9 bulan, anak itu dicetak oleh ibunya. Makanya kalau anak itu kepengen baik, seorang suami harus benar-benar bisa mengayomi dan memberikan rasa aman kepada istrinya. Nah, tapi karena di sini gak ada para suami, kecuali suami saya dan beberapa orang aja, kita tidak membahas ke sana. Kemudian wanita itu menyusui sampai 2 tahun, sekitar 2 tahun ya kan, 2 tahun, 2,5 menyusui. Anak itu sangat dekat dengan ibunya. Makanya apa yang ibunya ngomong dan sebagainya itu terekam di dalam otak bawah sadar anak. Nah, makanya seorang ibu yang dalam keadaan utuh, dalam arti utuh, dia sudah dibebaskan dari luka masa lalu. Dia sudah selesai dengan dirinya. Dia orang yang dewasa. Dia orang yang siap berumah tangga dan punya anak. Maka anaknya akan sehat secara mentalnya. Makanya kita mulai melihat pentingnya seorang ibu. Nah, kalau sekarang ibu-ibu di sini sudah banyak yang sudah punya anak, sudah punya cucu. Tugas kita, kayak tadi dikatakan, hendaklah wanita-wanita yang tua, mereka sebagai orang-orang beribadah jangan menghina, jangan menjadi panjang anggur, tetapi mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Karena apa, saudara? Kita harus tahu, perempuan itu punya karunia. Saya katakan kan dia kayak Roh Kudus. Perempuan itu punya intuisi yang kuat. Makanya banyak orang yang berkata gini, perempuan sekalipun gak lihat suaminya selingkuh, dia bisa tahu suaminya selingkuh. Betul? Seringkali intuisinya itu kuat. Bahkan ada seorang suami, istriku ini pintar cari uang. Uang disembunyikan di mana saja ketemu. Karena intuisinya kuat. Intuisi itu di sini kerasa sekalipun matanya nggak lihat. Makanya perempuan kalau lagi jalan ada ibu-ibu di belakang, saudara sekalipun matanya nggak di belakang, dia bisa tahu. Betul? Tepuk tangan untuk para wanita. Nah, sekarang saya mau sampaikan tentang dunia itu semakin jahat, betul? Saya memberikan pengetahuan ini supaya kita mulai waspada, aware
terjadi di dunia. Supaya kita ini menjadi ibu-ibu yang bisa mempersiapkan anak-anak kita, keluarga kita. Kalau anak kita sudah menikah, kita bisa memberikan nasihat kepada dia untuk apa yang harus dia lakukan kepada anak-anaknya. Nah, kenapa? Saudara pernah mendengar beberapa bulan yang lalu tentang berita yang sempat viral, sudah ketangkep orang-orang yang ada punya grup yang namanya fantasi keluarga, sedara. Dengar gak? Fantasi sedara. Ini di dalam grup WhatsApp dan grup Facebook. Grupnya itu private lah ya. Itu pengikutnya, ini yang satu grup 3.200 orang. Kan itu satu grup, tidak tahu berapa grup yang ada di Indonesia. Dan ini mereka itu menyatakan tentang judulnya fantasi sedara. Waktu ketahuan langsung ditulis grup suka dan duka. Tapi ini sempat ketangkep. Nah ini contoh ya. Yang pertama, lihat ini. Kalian suka fantasi sedara dengan siapa? Yang di bawah nulis. Biasanya kalau saya kalau sama anak sendiri, punya kita mau pakai gaya apapun pasti nurut. Dan yang pasti kita yang buka segelnya. Ini bapaknya. Istrinya tidak tahu. Dia katakan, kita jangan terus berpikir, oh mungkin orang dunia. Ya orang dunia, bukan berarti orang Kristen gak ada. Saya menyampaikan ini, makanya kapan hari sebelum ke yang lain, saya menyampaikan tentang di dalam hidup harus tahu membangun boundaries. Boundaries itu apa? Batasan. Kita itu harus tahu batasan. Sekalipun di dalam keluarga, kita nggak bisa gini, namanya anak sendiri, namanya dengan suami sendiri, namanya semak saudara, kita harus tahu batasan. Antara laki-laki dan perempuan, sekalipun keluarga. Saya diberkati ada seorang ibu, dia seorang artis, ditanya, kan artis di Indonesia kan sering kan dilihat rumahnya, diperlihatkan, terus dilihat lemarinya. Kok bajunya tuh nggak ada baju-baju yang dia bilang, kok nggak ada baju-baju yang seksi sama sekali sih? Kok nggak ada kayak daster yang lucu-lucu atau baby doll? Dia bilang, enggak, saya lebih suka pakai piyama, celana panjang kalau tidur, celana panjang dari. Kenapa? Dia bilang gini, karena anakku cowok semua, 3 cowok semua. Saya nggak mau pakai daster atau pakai baby doll, celana pendek pun nggak mau. Karena anakku laki semua. Nah, saudara harus tahu, kita nggak bisa cuma bilang gini, kan anak sendiri. Nggak bisa saudara, harus tahu batasan. Itu bahaya. Makanya saya dulu pernah sampaikan, waktu itu saya ada seorang teman ya, seorang ibunya masih muda, anaknya 1 cowok, di rumahnya selalu banyak cowok datang. Anaknya itu sudah remaja, sudah umur 21 tahunan, anak-anaknya semuanya datang di rumahnya dia. Ibunya kalau pakai bajunya kaos tipis, nggak pakai pakaian dalam, celana pendek. Saya aja lihat langsung kaget, ya ampun, ya kan? Terus saya bilang, kamu kok pakai gini? Ya nggak apa-apa sama anak sendiri. Loh, anakmu cowok loh. Sudah gitu, semua teman-temannya cowok. Ya teman-teman cowoknya ya mampir terus lah ya. Nah, kita ini kan harus membangun generasi yang kudus. Kita harus membangun kekudusan dari rumah. Kita harus tahu, nggak bisa cuma anakku aja lah, terserah anak-anakku sendiri. Loh, mungkin dia tidak akan berbuat jahat kepadamu, tapi pikirannya pasti kotor. Oh anak-anak, makanya kita harus ajar mereka. Kalau anak kita sudah mulai punya anak, kita ngomong, kamu harus menjaga. Kita harus ajar anak-anak kita, jangan ganti baju. Ada saudara prianya ada di depan bapaknya, tidak boleh. Karena pada kenyataannya
di dunia ada penari di Amerika difilmkan, mungkin di Indonesia ada, kita tidak tahu, di film di Amerika, kisah nyata anaknya disekap di basement 25 tahun, terus dilecehkan bapaknya sampai punya 2 anak. Akhirnya dia sampai kenapa bisa lolos? Itu basementnya sudah dipersiapkan bapaknya. Jadi kalau orang mau ke bawah, polisi pun nggak kelihatan kayak tembok biasa, sudah disiapkan. Kedap suara, mau teriak kayak apa nggak denger, ibunya di atas. Ibunya kok bisa nggak punya feeling, nggak, intuisinya nggak jalan. Orang kalau sudah egois, dia intuisinya hilang. Karena intuisi Tuhan kasih supaya kita bisa mengasihi orang lain. Makanya terus anak, nah berarti bisa terjadi kan, sekalipun ayahnya, sekalipun saudaranya. Nah kayak ini tadi contohnya. Terus contoh yang berikutnya, sharing pengalaman yuk. Saya pernah dikeluarin pakai tangan si kecil, masih usia 3 tahun. So ini my wife belum tahu bapaknya. Selama ini istriku tidak tahu, anaknya baru 3 tahun. Kenapa? Iblis itu mau menajiskan banyak orang. Iblis itu bisa mengikat, langsung ditutup lagi aja. Iblis itu bisa mengenawan orang dengan apa? Segala sesuatu yang membuat kecanduan. Iblis itu ke situ. Lewat drug. Drug itu membuat orang, obat-obatan kan, membuat orang kecanduan. Kemudian pornografi, kemudian seksual, kemudian ya hal itu tuh menawan orang terikat. Makanya iblis itu mulai merusak semuanya. Akhirnya kenapa ada grup-grup? Supaya semua orang mulai melihat banyak kok yang melakukan, berarti ini biasa. Semua banyak kok diam-diam, padahal dari sekian juta orang, ya cuma mereka misalnya 3.000, misalnya ada 100.000, tapi masyarakat ada sekian juta. Itu supaya menajiskan orang. Orang tua yang najis melahirkan anak-anak yang najis. Makanya kenapa kita itu menjaganya bukan dengan curiga, terus ya ketakutan, paranoid, tapi kita mulai mengajar, tahu batasan. Anak-anak kita tahu batasan. Anak-anak kita tahu kekudusan. Itu yang membuatkan ngeri, saudara kan? Ngeri. Kemudian contohnya lagi, adik kandungku imut ini, adik kandungnya difoto, dimasukkan di grup. Kayak gini enaknya diapain? Saran dong, umurnya 15. Saudara. Makanya banyak orang tercengang. Gak pernah terbayangkan. Kemudian ada lagi, dia geli, enak. Bentar lagi aku pelajari punya aku sambil aku main punyanya dia. Ini sekali lagi, ini bapaknya. Kemudian ada lagi gak ya? Pingin banget menggilir kakak kandung. Ada yang mau bantuin? Ada lagi? Ini bapaknya lagi. Anakku cantik gak? Kalau orang yang lihat anakku mirip cewek Chinese, umurnya baru 2 tahun, tapi badannya sudah tinggi, kulitnya putih, hidung mancung, bibirnya mungil. Pengen rasanya aku mainin, tapi aku harus sabar menunggu umur 4-5 tahun dulu biar aku bisa doktrin. Kenapa? Kalau dari kecil diajar, kan anak ini nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya kita bisa melihat dunia itu seperti itu. Kalau kita orang Kristen cuma tahunya berkat, kita cuma mendengarkan khotbah-khotbah tentang berkat, saudara itu tidak akan aware. Saudara tidak tahu lingkungan di sekitar kita itu bahaya. Kita sering berpikir, oh banyak orang-orang pedofilia dan
sebagainya itu bisa ada di rumah sendiri. Ya, kita percaya di rumah kita tidak ada, amin. Tetapi kita tidak mau itu dicemari, karena mereka mencemarkan lewat ini grup-grup sampai supaya orang melihat yang salah jadi benar, dosa jadi benar, menjadi terbiasa. Bahkan ada grup-grup, kalau Bapak Ibu tahu, itu grup-grup itu menyerang anak-anak. Itu ada grupnya, saudara. Mereka masif. Bahkan ada grup G, pria-pria homo. Itu memang mereka semuanya supaya banyak orang homo. Itu sasarannya anak kecil. Yang kelihatan lemah, anak kecil yang lemah itu sasarannya. Lek yang nuakal itu mereka malas lah ngurus yang nuakal begitu kan. Yang lemah, diem, itu jadi sasaran. Itu kadang-kadang dibuatin grup, mereka dibuat didoktrin, dan mereka dikatakan jangan ngomong siapa-siapa. Makanya kenapa di dalam keluarga kita perlu berdoa. Seorang ibu sebagai pendoa, waktu dia mendidik anaknya, waktu dia menyuapin, saya dulu bersyukur ya, ibu saya itu orangnya telaten. Bukan ibu saya sempurna, ibu saya cerewet. Tapi ibu saya dulu sambil nyuapin anaknya, sambil ngajarin ini, BA, Pak, ya kan, saya sebelum sekolah TK sudah bisa baca. Dan ibu saya langsung ngajari tentang etika, tentang terima kasih. Kalau ada orang beginiin kamu atau apa, harus ngomong orang tua. Gak boleh dirahasiakan. Kalau ada orang yang ngomong, jangan ngomong-ngomong. Itu orang tuh bohong, kamu harus ngomong kita. Jadi kita itu sudah terdiri dari kecil. Makanya kenapa itu tugas perempuan. Memang bapak juga ada, tapi bapak itu tugasnya memang membiayai keluarga. Dia kerja, ibu sambil menyusui, sambil nyuapi anak, mendidik anaknya. Makanya saudara juga harus mendidik anak-anak saudara yang sekarang sudah menikah, yang mau punya anak atau yang sudah punya anak. Kita harus menjaga kekudusan mulai dari rumah. Kenapa saudara? Saudara harus tahu, iblis itu mau merusak keturunan. Nah, Alkitab itu pernah berkata, Alkitab berkata, maksudnya saya pernah khotbahkan tentang, Alkitab berkata begini, di zaman Nuh, nanti pada waktu masa sebelum Yesus datang, akan terjadi seperti zamannya Nuh. Zaman Nuh itu terjadi apa? Apa? Air bah kan? Kenapa ada air bah? Karena orang-orang jahat dan ada Nephilim, betul? Nephilim itu manusia raksasa. Saudara, manusia ini artinya itu Nephilim itu artinya manusia raksasa atau manusia yang jatuh. Sebenarnya manusia jatuh di sini manusia yang rusak. Manusia yang rusak. Kenapa rusak? Mereka itu orang-orang yang berdosa bercampur dengan orang berdosa, gak karu-karuan menjadi raksasa-raksasa karena artinya raksasa dan manusia jatuh. Generasi ini dirusak supaya lahir generasi yang rusak seperti zamannya Nephilim. Generasi yang rusak itu gimana? Yaitu tadi, akhirnya mereka diterapkan menjadi biasa. Yang orang pasangan pria dengan pria, mereka akan mencari anak perempuan untuk jadikan anak adopsinya. Sehingga dari kecil mereka tidak pernah tahu seharusnya ada mama dan papa, bukan papa dan daddy. Mereka nggak tahu. Sehingga mental mereka rusak. Kedua, mereka akhirnya nggak tahu moral. Mereka kemudian nggak tahu yang benar yang mana. Mereka nggak tahu mana jalan kebenaran. Dia nggak tahu. Dirusak. Kenapa? Itulah akan lahir manusia-manusia yang jahat. Karena nggak tahu moral, mentalnya rusak. Nah, di dalam kehidupan kita makanya sebagai wanita kita menjadi pendoa untuk terus berdoa, Tuhan kuduskan keluargaku dengan kuasa darah-Mu. Kuduskan pikiranku, kuduskan pikiran suamiku, kuduskan pikiran anak-anakku dalam nama Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus sehingga tidak terkontaminasi dengan dunia luar.
Kita bukan kemudian mengisolasi mereka tidak boleh bergaul. Enggak. Mereka tetap boleh bergaul, tapi mereka ada di dalam proteksinya Tuhan. Tetapi bagaimana cara melindungi keluarga kita? Yang pertama, bagaimana melindungi keluarga kita? Yang pertama lewat doa. Kita baca 1, 2, 3. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Tuhan yang bisa menjaga kita dari angkatan yang jahat ini. Makanya kita harus doa. Mau pagi, selalu awali pagi dan tutup doa. Itu semua tutup hari dengan doa. Bila perlu, tumpangi tangan anak-anak. Karena kita tidak pernah tahu yang mereka rahasiakan dan mereka simpan. Apalagi laki-laki. Laki-laki kalau pernah dilecehkan, dia nggak mau cerita. Karena malu bagi dia itu keangkuhannya diruntuhkan. Kalau perempuan bisa cerita, laki-laki bisa nggak cerita. Makanya tumpangi tangan. Yang kedua, kita harus menjaga diri kita. Mazmur 17 ayat 4-5. 1, 2, 3. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang kau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Cara menjaga hidup, 1 berdoa, kedua menjaga diri kita sendiri. Kayak tadi, tahu batasan. Kamu harus menjaga dirimu, tahu menjaga pergaulan. Itu yang kita didik ke anak-anak kita. Gak cuma berdoa, tapi ada bagianmu untuk tahu menjaga pergaulan. Kalau sudah tahu di situ rusak, hindari pergaulan yang rusak. Sama dengan orang tua. Yang ketiga, apa yang bisa menjaga kehidupan kita? Perlu hikmat dan pengetahuan. Kalau ini tadi nggak tahu, kita nggak jaga, betul? Makanya harus dikasih tahu supaya tahu dunia ini jahat. Di dalam Titus 2 ayat 6-7. Amsal 2 ayat 11-12. 1, 2, 3. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Di sini tidak dikatakan doa akan memelihara engkau. Doa iya sudah tadi, tapi sekarang kebijaksanaan akan memelihara kamu dan kepandaian akan menjaga kamu. Artinya, kepandaian di sini adalah, di dalam terjemahan Inggrisnya adalah knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan dan hikmat, kebijaksanaan membuat kamu itu terjaga. Kamu tahu di dalam keluarga apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu hikmat yang akan melindungi keluargamu, menjaga kamu supaya kamu tidak terlepas, supaya kamu terlepas dari jalan yang jahat. Makanya kenapa orang Kristen harus tahu wawasan. Nggak cuma gini, aku sudah berdoa, semua berjalan baik-baik saja. Loh, kita harus tahu fakta yang ada di luar. Supaya kita tahu bagaimana berdoa dan bagaimana menjaganya. Yang terakhir, yang keempat. Harus mengajarkan cara hidup yang benar kepada anak dan cucu kita. Titus 2 ayat 6-7. 1, 2, 3. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara, demikian juga orang muda, nasihatilah mereka. Kita ini menasihati yang muda dan jadilah teladan. Kita nggak bisa ngomong, ayo kalian menjaga kekudusan, tapi kita sendiri kalau pakai pakaian sembarangan, ngerti ya? Di rumah nggak karu-karuan, enggak saudara. Kita harus bisa menjaga hidup kita. Dulu pernah saudara, saya punya dulu waktu saya SMP, SD, ada arek cantik sekali. Kalau jalan itu arek tinggi, kaos kaki setinggi, aduh kayak bule. Saya itu paling senang orangnya cantik sekali. Waktu SMA saya ketemu lagi dengan dia. Dia bilang gini, kamu tahu nggak, aku sekarang jadi apa? Ini sorry ya, kita terang-terang ini perempuan semua. Kamu jadi apa? Saya jadi perempuan panggilan. Loh, lah ngapain? Orangnya cantik, masih adik kelas saya. Cantik saudara. Dia bilang gini, buat apa saya menjaga diri saya? Saya sudah dirusak oleh keluargaku. Saya sudah dirusak oleh papaku. Aku sudah dirusak oleh saudara-saudaraku. Orangnya cantik, orang tidak pernah nyangka. Dia baru terbukanya kepada saya karena waktu itu pernah ketemu sama dia,
Terus kemudian ngobrol-ngobrolnya, kemudian saya ajak nginap di rumah saya. Dari di situ dia cerita. Saya bilang gini, padahal dulunya kamu suka ke gereja dan dia sangat cantik. Tidak ada yang tahu. Dia bilang orang tuaku, mamaku tidak tahu. Karena dia benci pada bapaknya, dia merusak dirinya. Saudara, makanya kenapa kita harus aware? Dunia itu jahat. Ayat terakhir 2 Timotius 4 ayat 2-3 berkata begini. 1, 2, 3 berceritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan dirinya. Waktu anak-anak kita masih anak, makanya waktu kita punya cucu, kita mulai menasihati mereka. Karena ada saatnya mereka sudah tidak bisa mendengar perkataan kita. Ada waktunya terlalu banyak doktrin dari luar, sehingga mereka lebih percaya apa yang dikatakan dunia. Selagi mereka masih bisa engkau nasihati, nasihatilah. Anak-anak kita yang sekarang sudah menikah, nasihati mereka tentang batasan, menjaga kekudusan. Mereka harus tahu bagaimana menjaga hidup, juga suaminya kita harus kasih tahu, supaya mereka tahu bagaimana hidup. Karena kita mau anak-anak kita selamat, amin. Kita mau keluarga kita selamat, berkenan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya akan semuanya bangkit berdiri dan emosi. Sebelum kita memuji Tuhan, saudara mulai merenungkan bahwa jangan berpikir ini ada di dunia angka berangka yang kemudian di luar sana. Ini ada di sekitar kita. Ini ada di lingkungan kita. Predator, orang langsung melihat, predator itu dari mana orang jahat. Mereka tidak tahu ternyata predator ada di rumahnya. Dan seringkali, dan tadi kalau kita lihat, bapak-bapaknya mendoktrin anak supaya tidak ngomong sama ibunya. Sebabnya kita selalu memutuskan. Dulu ada seorang hamba Tuhan yang cerita, waktu saya masih kecil, setiap kali masuk rumah, nenek saya langsung mendoakan, setiap roh najis yang dibawa dari sekolah, aku tolak dalam nama Yesus. Karena neneknya bilang, aku tidak pernah tahu, aku tidak pernah ngawasi kamu 24 jam di sekolah, di pergaulan. Itu sebabnya sebelum masuk rumah, semua roh itu harus disingkirkan. Itu tugas kita. Kita sudah tahu firman, kita sudah tahu kebenaran. Jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita. Haleluya. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am
Tuhan, kami punya anak, kami punya keluarga, kami punya suami, kami punya cucu. Tuhan, pada saat ini kami bawa mereka ke dalam tangan. Selamatkan keluarga kami dari dunia yang jahat. Selamatkan mereka. Tuhan, kami tidak bisa mengawasi anak-anak cucu kami 24 jam. Tetapi yang kami percaya, Engkau selalu menyertai mereka. Engkau mengirimkan malaikat Tuhan menjaga mereka. Karena Engkau berjanji, pada waktu kami berdoa, Engkau bekerja. Pada waktu kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu, Engkau tidak akan mengecewakan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami minta darah-Mu menguduskan dari suami hamba-Mu juga sampai kepada anak cucu kami, dikuduskan di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara keluarga kami Tuhan yang sudah menjadi tawanan iblis sebelum kami tahu, saat ini Tuhan, kami ikat, kami hancurkan setiap tawanan itu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami perintahkan, hei iblis, lepaskan anak cucu kami, keluarga kami dalam nama Yesus, karena mereka adalah milik Allah di dalam nama Yesus. Darah Yesus menguduskan anak-anak kami, melepaskan anak-anak kami, membebaskan pikiran roh jiwa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, setiap ikatan dan tawanan-tawanan yang berusaha menawan keluarga kami, kami perintahkan, lepaskan mereka di dalam nama Yesus. Karena keluarga kami adalah milik Yesus. Suami, anak cucu kami milik Yesus di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk menantu-menantu kami. Kami tidak tahu roh apa yang mereka bawa, tetapi kami menguduskan menantu kami. Kami mengasihi mereka sehingga mereka menjadi keluarga yang kuat, yang utuh di dalam nama Yesus. Pada saat ini Tuhan, bangkitkan hidup kami sebagai wanita-wanita pendoa, karena kami adalah pilar-pilar keluarga. Tuhan, kuduskan kami di dalam nama Yesus. Kuduskan kami. Angkat tangan saudara kepada Tuhan dan tangan kiri di dada. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kuduskan Tuhan para wanita ini di dalam nama Yesus. Kuduskan dan urapi mereka dengan urapan yang baru dalam nama Yesus, dengan urapan khusus. Karena Engkau Tuhan menitipkan keluarga kepada para wanita ini Tuhan, sehingga mereka melahirkan anak-anak untuk bangkit menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Kami berdoa, anak cucu kami menjadi berkat, menjadi terang. Mereka yang mengubah dunia, bukan dunia mengubah mereka, tetapi anak cucu kami perkasa di bumi dan mengubah banyak orang, menyelamatkan banyak orang di dalam nama Yesus. Keluarga kami keluarga yang kuat, keluarga kami penuh dengan terang Tuhan. Keluarga kami menjadi garam, keluarga kami menjadi pemulih. Kami dimanapun keluarga kami berada, dunia diubahkan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan, kami serahkan keluarga kami dalam tangan. Biarlah urapan-Mu turun kepada kami, urapan turun kepada suami kami, urapan turun kepada anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, seperti berkat Abraham, Ishak dan Yakub, sampai seluruh bangsa Israel diberkati dan dunia diberkati mulai dari Abraham. Biarlah itu berkat keturunan juga turun atas kami, suami, istri dan anak cucu kami. Terima kasih, dan biarlah firman ini menjadi rema sehingga kami aware dalam kehidupan kami. Terima kasih kepada-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, berapa banyak kita malam hari ini